banjir bandang. Kita pasti sering banget kan lihat beritanya, air bah yang datang tiba-tiba menyapu bersih semua yang dilewatinya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya akar masalahnya? Karena ini ternyata bukan cuma soal hujan deras. Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya, yang kelihatannya simpel tapi jawabannya ternyata dalam banget. Kenapa sih hujan dengan intensitas yang sama, yang mungkin puluhan tahun lalu cuma jadi genangan biasa, sekarang bisa berubah jadi bencana yang mengerikan? Ternyata cuma menyalahkan hujan aja tuh nggak cukup. Buat ngebongkar ini, kita bakal pakai sebuah metode yang diungkapin oleh pakar, Henry Hermawan. Namanya analisis akar penyebab, atau root cause analysis. Gampangnya, bayangin aja kita lagi ngupas bawang. Kita bakal lihat masalah ini lapis demi lapis, mulai dari yang paling kelihatan di permukaan sampai ke intinya. Oke, kita mulai dari lapisan paling luar. Apa sih yang jadi pemicu langsungnya? Hal pertama yang kita lihat pas banjir bandang itu terjadi. Nah, pemicunya itu sering disebut fenomena dinding air. Coba bayangin, langit itu seolah-olah pecah dan numpahin air dalam jumlah raksasa dalam waktu yang super singkat. Udah pasti, sungai dan selokan, mau yang alami atau buatan manusia, langsung nggak sanggup nampung. Dan, boom! Disitulah banjir bandang atau flash flood terjadi. Tapi, penting banget buat diingat, hujan deras ini cuma triggernya aja, dia cuma pemicu, bukan keseluruhan ceritanya. Kekuatan rusaknya itu jadi berlipat ganda karena ada masalah-masalah lain yang lebih dalam, yang bikin sistem di bawahnya udah rapuh duluan. Sekarang, yuk kita kupas lapisan bawang yang berikutnya. Kalau hujan deras itu cuma pemicu, terus faktor apa aja sih yang bikin dampaknya jadi dahsyat banget? Ternyata ada dua sisi nih. Di satu sisi, ada faktor geografis. Emang ada beberapa jenis tanah yang secara alami lebih susah menyerap air. Tapi, yang memperburuk keadaan secara drastis itu adalah faktor manusia. Kita bangun kota-kota beton yang bikin tanah nggak bisa napas, dan yang paling signifikan, penggundulan hutan besar-besaran. Coba deh kita fokus ke deforestasi ini. Hutan itu pada dasarnya fungsinya kayak spons alami raksasa. Dia nyerap air hujan, nahan airnya, terus ngeluarinnya pelan-pelan. Nah, waktu kita tebangin hutan, itu sama aja kayak kita buang spons pelindung kita. Dan ini bukan skala kecil-kecilan. Coba lihat angka ini. 4.288 hektar, itu bukan cuma statistik loh. Itu luas hutan yang hilang hanya di satu area, di sekitar Danau Toba dalam waktu kurang dari 10 tahun. Itu setara ribuan lapangan bola yang tadinya spons alami kita, sekarang hilang. Akibatnya, ya udah bisa ditebak. Seperti kata ahlinya, pas hutan hilang, penyangga air alami kita juga ikut lenyap. Kemampuan alam buat nyerap air jadi lumpuh. Air hujan yang harusnya ditahan sama akar-akar pohon, sekarang jadi bebas meluncur dengan deras ke pemukiman di bawahnya. Oke, kita udah lihat pemicunya, kita udah lihat faktor-faktornya. Sekarang kita sampai di lapisan paling dalam. Inti dari bawangnya. Apa sih akar masalah yang paling mendasar dari semua ini? Konsep ini mungkin kedengarannya agak ilmiah, tapi ini kuncinya. Dalam sains itu ada yang namanya entropi. Gampangnya gini deh, bayangin kamar yang udah kita rapiin. Kalau kita diamin aja, nggak kita apa-apain, lama-lama pasti berantakan lagi kan? Nah, alam juga begitu. Secara alami, semua sistem itu bergerak menuju kondisi yang lebih nggak teratur. Itu hukum alam. Nah, disinilah peran kita. Aktivitas manusia, mulai dari nebang hutan, bangun beton, sampai polusi, itu ibaratnya kita goyangin paksa timbangan alam yang tadinya seimbang. Kita mempercepat proses berantakan itu berkali-kali lipat, bikin seluruh sistem jadi nggak stabil dan rapuh. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Banjir itu bukan sekedar peristiwa alam yang terjadi begitu aja. Banjir itu adalah sebuah reaksi. Reaksi dari sistem yang keseimbangannya kita ganggu. Semakin besar kita mengusik alam, semakin keras juga alam merespons dalam bentuk bencana. Oke, setelah kita paham akar masalahnya, pertanyaan terpentingnya adalah, terus gimana solusinya? Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita lihat jalan ke depannya ya. Solusinya harus langsung ke akar, bukan cuma ngobatin gejalanya. Pertama, setiap kebijakan yang dibuat harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologi. Kedua, kita harus mengurangi emisi untuk melawan perubahan iklim. Dan yang ketiga, dan ini krusial, kita harus kendalikan deforestasi dan mulai memulihkan benteng pertahanan alami kita. Intinya adalah, kita harus berhenti cuma pakai plester untuk nutupin luka yang dalam. Kita butuh solusi yang sistemik, yang mikirin jangka panjang. Bukan kebijakan yang reaktif dan cuma bertahan sesaat.
Ini semua tentang menjaga kesehatan ekosistem kita buat generasi yang akan datang. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar untuk kita semua. Pilihan ada di tangan kita. Mau terus berjalan di jalur yang sama, yang menciptakan sistem yang rapuh dan rentan bencana, atau kita mau mulai membangun masa depan yang lebih selaras dengan alam. Jadi sistem seperti apa yang mau kita wariskan?